semuanya. Perkenalkan, nama saya Monica Limbong dan Saya Isma Kartaji. kami dari bidang 5 yaitu Pembinaan Demokrasi, HAM, Pendidikan Politik, lingkungan hidup, Kepekaan. dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Nah, sekarang sebenarnya kita tuh mau ngapain sih, Isma? Nah, di sini kita mau bahas-bahas tentang kecil-kecil aja sih Kak, sama siapa ya? Iya, sama siapa ya? Iya, Langsung aja kali ya kita kenalan. Baik, saya Ibu Mugi Rahayu, guru PK SMA Negeri 89 Jakarta. Kebetulan saat ini saya pegang kelas 10, ada 8 kelas. Halo Ibu. Halo juga, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. FYI aja ya guys, kalau Bu Mugi ini adalah selaku pembina agen Roots, yaitu agen perubahan. Apa sih Kak agen perubahan itu? Jadi agen perubahan itu agen yang membawa perubahan di sekolah. Salah satunya itu kalau kelas 9 itu tuh satu dari 13 sekolah negeri dan swasta di DKI Jakarta, Kak Moni. Wow. Jadi mantap banget nih kita punya agen perubahan di sekolah kita, yaitu 89. Hore, hebat ya, 89 hebat. Hebat. Nah, selanjutnya kita langsung bahas aja nih ke inti dari pembicaraan hari ini. Inti pembicaraannya itu adalah apa itu bully dan hal-hal lainnya teman-teman semua. Betul banget. Langsung aja kita tanyain yuk ke Bu Mugi. Bu, sebenarnya bullying itu menurut Ibu tuh apa sih? Kalau bullying kan dari kata bully ya. Iya. Bully itu bentuk penindasan atau perundungan sama dengan penindasan ya. Itu yang dilakukan berulang-ulang dan dilakukan oleh salah satu atau sekelompok orang atau siswa yang merasa lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dan biasanya kan tujuannya untuk orang yang lemah. Jadi biasanya yang kena bully itu adalah anak yang dilihat lemah atau tidak ada perlawanan gitu. Terus itu dilakukan dari waktu ke waktu karena berulang-ulang kan, tujuannya untuk menyakiti. Bullying sendiri itu ada 4, yaitu fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Seperti itu tuh kita juga kadang dulu belum tahu sih kayak bullying tuh apa. Jadi kita tahu ya kata bullying itu tuh dari kata bully. Gitu ya, Bu ya. Kalau bullying itu kan tindakannya yang sudah melakukan bully. Betul, Gitu kan. karena seringkali kita tuh terkecoh ya Bu sama saling ejek-mengejek dan bullying. Padahal itu tuh memang perbedaan yang sangat tipis. Kalau misalnya anak yang niatnya memang menyakiti, ini kan memang tindakan tidak bagus kan, istilahnya memang sengaja dia mau menyakiti, itu dia pembuli. Tapi kalau yang dibully tadi tidak merasa tersakiti, ya menurut Ibu tidak ada bullying. Sekalipun ada dilakukan bullying, tapi kalau yang dituju tadi tidak merasa tersakiti, ya belum itu istilahnya belum ada bullying gitu. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih apa itu bully ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke selanjutnya itu adalah penyebab utama terjadinya bully teman-teman. Penyebab utama terjadinya bully itu kan ada pembuli, ada yang dibully. Kalau untuk yang dibully, ya bisa jadi dia karena kurang percaya diri, terus mungkin karena situasi di lingkungan dia atau di dalam keluarganya itu terlihat kurang kuat, atau pola asuh atau didiknya itu mungkin terlalu lemah, atau situasi sosial ekonomi bisa menyebabkan dia terlihat lemah sehingga mudah untuk dibully. Sementara untuk pembuli sendiri sama, pola asuh yang tidak sehat, misalnya terlalu dibebaskan, kemudian orang tuanya selalu melakukan pendidikan atau pengasuhan dengan cara yang keras, kemudian kurang kasih sayang atau kurang perhatian, atau sama juga lingkungan sosial ekonominya yang mempengaruhi sehingga dia bisa menjadi pembuli. Atau pembuli itu bisa muncul dari rasa sakit yang pernah dia alami juga, mungkin secara fisik atau secara psikis, ya kan. Itu bisa berulang di lain kesempatan, di lingkungan yang berbeda, dan dia balaskan dendamnya seperti dalam itu kepada orang yang dianggapnya lebih lemah daripada dia.
gitu. Seperti itu, jadi banyak banget nih, jadi penyebab itu udah dari si pembuli sendiri dan juga Bisa. korbannya. Yang jadi korban Iya. tuh Iya. terlihat ciri-cirinya bagaimana, biasanya Iya. orang-orang yang terkena bully gitu ya Bu ya. Iya. Sekali. Nah, tadi yang udah Ibu bilangkan itu cara mengatasinya tuh gimana sih Bu sebagai kita pelajar yang baik dan bijak? Cara mengatasi kalau menurut saya ya kita harus lebih dekat terhadap anak tersebut, terhadap yang membuli ya, jangan sampai terjadi bullying ya istilahnya ya. Kita bisa mendekati dengan tentunya dengan kasih sayang. Kalau kasih sayang itu nggak akan muncul kalau kita itu hanya sekedar teori aja atau pengen menggugurkan kewajiban misalnya, seperti itu kan tugas saya sebagai guru misalnya, jadi harus saya atasi. Enggak seperti itu, nggak bisa. Kita harus mendekati anak tersebut benar-benar kita tulus, kita ikhlas, dan kita merasa mengetahui perasaannya atau ikut merasakan apa yang dirasakannya, karena pembuli maupun yang dibully itu sama-sama menjadi anak yang perlu perhatian karena mereka bermasalah. Kemudian bagaimana cara mengendalikan emosinya, barangkali stres atau situasi yang tidak bisa dia kendalikan sendiri, itu kita harus mendekatinya untuk supaya dia bisa mengendalikan emosinya tadi. Kemudian mendisiplinkan itu kan nggak harus dengan kekerasan ya. Kalau untuk anak usia seperti apa, mungkin TK, SD, SMP, SMA, itu udah beda masing-masing caranya untuk mengatasi. Jadi kalau untuk anak SMA, kebetulan kalian kan SMA ini, untuk anak SMA nggak perlu lagi dengan kekerasan, karena kekerasan itu bahkan mungkin akan bisa menjadi situasi lebih parah begitu. Kemudian kalau zaman sekarang ini kan ada gadget ya, gadget itu pengaruhnya amat sangat buruk untuk anak kalau dia sendiri tidak bijak dalam menggunakannya atau bisa menyaring informasi-informasi yang ada dalam gadget tersebut. Karena kalau nggak bisa, dia nggak cerdas atau nggak cukup tahu pengetahuan tentang apa sih yang ada di gadget itu, mana yang harus diambil yang positif, jangan yang negatif aja yang harusnya ikuti begitu. Jadi gadget juga termasuk mempengaruhi sifat atau sikap seseorang atau seorang anak begitu. Wow, tadi udah kita denger ya guys, kita sebagai pelajar gimana menyikapi adanya pembulian. Nah, selanjutnya kita mau sharing-sharing nih sama Ibu Mugi selaku guru BK tentang pengalaman yang mungkin ada di sekitar kita gitu ya Kak Monik ya. Mungkin kita tuh pernah melihat atau pernah merasakan sendiri apa sih, kayak bagaimana sih tindakan bully itu gitu kan. Menurut Ibu bagaimana nih pendapat Ibu tentang hal yang mungkin bisa diceritakan? Oke, jadi salah satu teman saya Bu pernah cerita dia tuh dibully karena awalnya mereka itu saling ngata-ngatain Bu tadinya Bu. Verbal ya? Iya, mereka tadinya tuh cuma saling Di ngata-ngatain. medsos apa langsung? Secara langsung Oh, Bu, secara mereka langsung. Ejek-ejekan. iya ejek-ejekan. Tapi lambat laut salah satu temannya ini melakukan tindakan fisik terhadap dia. Ini putri apa putra? Putri Bu. Dan akhirnya yang melakukan tindakan fisik ini tidak sendirian Bu, tapi bergerombolan. Dan habis itu iya berkelompok, dan si anak ini yang dibully itu sampai dimusuhin, tidak diajak ngobrol, dan dia tuh benar-benar merasa kesepian, dan akhirnya dia mengadu kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya tidak terima dong anaknya diperlakukan seperti itu. Lalu orang tuanya mengadu lah ke pihak sekolah, dan akhirnya adanya percekcokan antara orang tua si pelaku dan orang tua si merasa terbuli ini Bu. Nah, itu kita sebagai siswa tuh gimana ya Bu cara menyikapinya, dan menurut Ibu solusi sebagai guru BK itu gimana supaya tidak adanya percekcokan seperti tadi? Ya, baik. Pertama, di lingkungan SMA Negeri 89 Jakarta ini kan kalian sudah dibentuk menjadi agen perubahan. Di situ setidaknya bisa menetralisasi
hubungan antara pertemanan itu, kemudian senantiasa setidaknya memberi contoh dulu yang baik ya kan. Kemudian kalau menurut ibu, siswa yang terbuli usahakan jangan sampai ke rumah dulu. Maksudnya karena kejadiannya ada di sekolah, jangan sampai dia ngadu ke orang tuanya, ngadulah ke sekolah, ke gurunya, ke wali kelasnya, kan bisa. Kalau ke rumah otomatis biasanya rame jadinya. Jadi kalau misalnya ke sekolah dulu kan nanti tahu gimana caranya. Pertama itu jangan sampai karena kejadian di sekolah, jangan sampai anak ini, mungkin anak ini sudah mengadu ke temannya, ke gurunya, atau bagaimana, kurang pada direspon, akhirnya ngadunya ke orang tuanya karena sudah merasa mungkin nggak kuat atau bagaimana. Terus kalau ibu ngadepin siswa yang terbuli dan dibully seperti ini, pertama yang ini tindakan harus segera. Kalau ada kasus pembulian, jangan sampai nunggu entar besok, langsung saat itu juga harus dipanggil. Dan ibu yang pertama kali dipanggil yang dibully. Yang dibully dipanggil dulu, ditanya bagaimana apa yang dirasakan, kemudian berusaha tenangkan dia, tenangkan, kemudian kasih istilahnya penjelasan, bukan berarti melupakan dia dari kasusnya ini atau peristiwa yang dia alami bulian tadi, enggak, bukan itu, tapi dia harus mentalnya harus kita kita jaga atau kita kita buat supaya dia itu jangan merasa amat sangat sakit, atau kasih pengertian di istilahnya diadem-adem dulu lah, jangan sampai dia itu sampai pikirannya sampai jauh. Kan kadang ada yang sudah nekat, ada yang merasa nggak kuat, bisa-bisa jadi malah bunuh diri gitu kan, depresi, bunuh diri. Nah ini makanya kalau menurut ibu yang dipanggil bukan yang bully duluan, tapi yang terbuli duluan. Yang merasa dibully tadi panggil pertama kali, ditanya, dihibur, kemudian dikuatkan mentalnya, dikasih pengertian bahwa kalian agen perubahan atau kami yang ada di sini akan melindungimu dan menjamin keamananmu. Dengan begitu supaya anak ini yang terbuli itu merasa percaya sama kita dan dia merasa tenang. Kalau udah tenang, apalagi kalau nyaman ya kan, itu dia pasti akan merasa tidak sendirian. Nah setelah itu bukan lain waktu, saat itu juga ganti yang pembuli yang dipanggil, tujuannya apa, kenapa dia melakukan itu, kemudian kita kasih pengertian juga dia tentang hal ini tidak bagus dan akibatnya negatif, itu bisa mempengaruhi kejiwaannya atau bahkan mempengaruhi kehidupan yang dibully seumur hidup. Kasih pengertian-pengertian itu, tapi tetap aja kita jangan hanya memvonis sama yang membuli, tapi kita juga harus tahu, harus mau mendengarkan cerita dari yang membuli. Emang kamu punya masalah apa? Bagaimana situasimu di rumah? Orang tuamu seperti apa? Biasanya mereka pasti bermasalah, dan itu cobalah kita dengarkan. Seandainya yang dibully sudah merasa tenang, yang membuli sudah mengerti dan merasa kita dengarkan, dia pasti juga dengan senang hati akan minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu menurut ibu seperti itu. Dan ini tidak hanya teori yang ibu sampaikan, karena semuanya harus dilakukan dengan nyata. Bisa jadi di dalam perjalanan kita menyelesaikan masalah ini ada temuan-temuan lain yang harus kita cegah atau kita hadapin juga, kita selesaikan gitu. Jadi pengalaman itu tuh harus dijadikan pembelajaran juga, dan teman-teman juga untuk yang punya cedera kayak tadi atau bahkan merasakan hal seperti itu tuh kalian harus cari orang atau mungkin guru, orang tua, teman yang benar-benar bisa nge-keep atau bisa menjaga rahasia kalian. Kalau kalian tuh pernah perasaan seperti ini atau bagaimana, ke pihak yang mungkin bisa mengatasi, kayak ke guru BK, ke wali kelas gitu-gitu teman semua. Jadi bisa diatasi dengan tidak saling menyalahkan gitu ya. Terus lagi juga misalnya guru atau orang yang mendekati yang dibully harus bisa dipercaya sama korban.
korban tuh harus percaya gitu. Jadi misalnya kita ini, misalnya kalian agen perubahan berusaha mau bantu korban, ya bagaimana supaya korban ini percaya terhadap kalian dulu. Percayanya tidak harus langsung bilang harus percaya sama saya, nggak bisa begitu. Coba kita deketin, kita dengarkan dulu gitu kan, terus langsung rasakan apa yang pengen dia ceritakan itu, insya Allah nanti bisa selesai dengan baik gitu. Kita kan hanya berusaha semuanya, istilahnya hasilkan nanti, tinggal yang penting usahanya dulu gitu, daripada nggak ngapa-ngapain. Iya, benar banget. Jadi itu pengalaman dari Kak Monik. Ternyata di sekitar kita tuh bukannya tidak ada ibu, tapi mungkin kita tidak sadari itu menjadi salah satu tindakan bullying gitu ya Bu ya. Jadi itulah pengalaman dari Kak Monika dan juga penjelasan dari Bu Mugi untuk cara mengatasinya gitu ya Bu ya. Iya. Ada lagi? Untuk cari pengalaman mungkin dari aku sih Bu ya sekarang. Silakan. Nah kalau dari aku tuh mungkin aku sendiri sih yang kayak mungkin ini tuh bully apa enggak sih gitu kan. Karena dulu kan mungkin aku tuh kurang percaya diri gitu ya biar kayak tadi kayak penyebab utama sih yang dibully itu karena yang dibully itu kurang percaya diri gitu kan. Terus orang-orang tuh kadang malah ngomong nih ke aku kayak kamu tuh gini-gini gitu ya. Terus kayak ini tuh bullying gak sih yang dia lakukan itu, ini tuh bullying gak sih gitu kan. Aku pikir sendiri, tapi karena aku sudah bagaimana ya menjadikan pembelajaran hal itu gitu kan Bu, kayaknya memang harus ada yang diperbaiki dari diri aku gitu. Tapi menurut Ibu kalau misalkan kita memang orang itu ada tidak yang percaya diri gitu ya Bu, tapi kita mendapat cemoohan omongan-omongan gitu Bu dari orang-orang itu, apakah kita boleh merasakan sakit hati gitu, apakah boleh Bu? Dan juga orang-orang yang membicarakan kita tuh harus bagaimana gitu ya menyikapinya. Begini kan tadi udah Ibu bilang, bullying itu terjadi kalau si korban ini merasa sakit, tersakiti, merasa tersinggung, merasa sedih, merasa tersakiti, merasa tadinya sekolah nggak pengen sekolah gitu kan. Itu terus yang Ibu sebut tadi ya itu bullying gitu. Tapi kalaupun ada yang iseng, karena banyak anak-anak yang bermasalah di luar sana itu memang mereka iseng karena kurang perhatian dari orang tua, kurang kasih sayang, atau biasa dengan kekerasan di rumahnya, itu dia lakukan sehebat apapun. Kalau yang dibully ini tidak merasa terbully ya nggak masalah menurut Ibu. Cuma itu tadi dibilang nakal aja, karena bullying itu ada yang menyakiti dan ada yang merasa tersakiti. Kalau misalnya tindakan bullying dilakukan, korbannya tidak merasa tersakiti, tidak merasa dibully, apakah itu bukan bullying? Bisa jadi itu bukan bullying, bisa jadi itu bullying, tapi yang membuli inilah yang bermasalah, yang harus kita panggil. Sekarang saya tanya Isma, seandainya Isma itu sudah percaya diri, kuat mentalnya, ya kan? Orang bully itu percuma karena nggak ada respon yang dia harap. Iya benar kayak sekarang. Iya. Tapi kalau kamu merasa sakit hati, merasa ini saya terbully misalnya, berarti kan memang ini tindakan bullying gitu. Dan bullying itu tidak selamanya berakibat negatif, karena kalau misalnya yang dibully tadi cukup cerdas, dia akan memperbaiki apa yang disampaikan oleh pembuli tadi. Dia akan menjadikan cambuk apa yang diomong oleh pembuli tadi, dan ingin menunjukkan bahwa Isma tidak seperti itu, dan saya ingin menunjukkan bahwa saya ini lebih hebat, lebih kuat daripada apa yang mereka pikirkan. Bener banget tuh. Kayak Ya kan? tadi kayak buat aku sendiri, makanya kayak kenapa sih sekarang aku bisa ada di sini, bisa ngobrol sama teman-teman semuanya, karena yang tadi aku merasa terbully, tapi karena aku merasa itu emang kayak itu perbaikan diri dalam diri aku sendiri, jadinya jadi untuk motivasi Ya, buat diri motivasi. sendiri. Ya, betul. Tapi teman-teman semua untuk mungkin yang merasa pernah ngatain temennya itu jangan dilakuin lagi ya teman-teman. Iya, itu tidak baik. Tetap aja. Iya. Makanya saya bilang tadi ada pembuli, tapi yang tujuannya dibulinya tadi tidak merasa tersakiti, tidak ngerasain apapun, dia kan gagal dalam hal ini. Tidak ada bullying, tapi sikapnya ini tetap tidak bagus. Iya. Tetap harus diingatkan, tetap harus diperbaiki perilakunya itu, kan begitu. Nih ada contoh siswa juga
dia merasa fisiknya ada yang kurang. Fisiknya ada kurang, suka diolok-olok oleh kelas lain. Kemudian dia ngomong ke saya, bu, saya dikatain. Bu, saya dikatain, katanya gitu. Dikatain apa? Katanya saya begini, dia sebutkan fisiknya itu. Terus saya bilang, kamu sakit hati? Enggak. Kamu merasa terganggu dengan kata-katanya? Enggak. Sama sekali? Enggak. Kenapa kamu sampaikan? Saya hanya ingin menunjukkan bahwa dialah yang ngatain saya. Bagus, kamu jangan sampai terpengaruh itu, ya kan? Kalau kamu merasa terbuli, kamu datang ke ibu. Saya gituin tadi, enggak bu, biarin aja, ntar juga capek sendiri. Yang kemarin juga ada bu yang ngatain saya begitu, lama-lama diem aja bu, dia malah baik sekarang sama saya. Nah kan, karena cukup mentalnya kuat dan dia tidak merasakan apa yang disampaikan oleh temannya tadi yang olok-olok. Lagian bukan kelompok, mungkin kalau kelompok itu ya agak mikir juga kan, kok banyak orang yang ngatain saya kan begitu. Tapi memang bullying itu harus ditangani dengan serius gitu. Gimana nih teman-teman nih, dari Bu Mugi tuh keren banget ya guys. Dia tuh kita harus dikasih tahu gimana cara mengatasinya sebagai pelajar yang baik. Terus gimana caranya supaya pembulian itu tidak berakibat negatif, tetapi sebagai motivasi buat diri kita sendiri, supaya kita bisa memperbarui diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Bener banget. Nah teman-teman semua, kayak udah banyak banget ya kita pengalaman dan sharing-sharing untuk hari ini. Dan Bu Mugi, terima kasih untuk pengalamannya, sharing-sharingnya ya Kak Monika. Sama-sama, nggak masalah, kapanpun boleh, siap selagi saya ada waktu. Ya. Saya Monika, Saya Isma, Dan saya Bu Mugi Rahayu. pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Dadah.